Masa kampanye belum dimulai, tapi media online dan media sosial sudah marak dengan gambar dan berita mengenai kandidat yang akan berlaga. Bawaslu Kota Samarinda mengakui masalah kampanye di luar jadwal itu menjadi perhatian mereka. Namun sejauh ini belum ada media maupun tim kandidat yang ditegur karena melanggar. Resminya para kandidat yang akan berlaga di Pilkada Serentak 9 Desember baru boleh berkampanye di media mainstream selama 14 hari, mulai 21 November sampai 5 Desember. Jadi, kalau ada yang melihat media online, cetak atau elektronik, menayangkan berita dari kandidat, dipastikan hal itu melanggar aturan. Sebelum tiba waktunya izin beriklan, media bebas memberitakan gerakan para kandidat maupun tim pemenangan. Hanya saja pemberitaannya berimbang untuk semua pasangan. Menurut Ketua Bawaslu Kota Samarinda, sejauh ini pengawasan yang dilakukannya menunjukkan masih tertib. Namun dia berharap jika memang ada warga melihat pelanggaran untuk melaporkan kepada Bawaslu. Bahwa memang kampanye online itu menjadi perhatian kita Bawaslu. Karena ada yang kemudian diatur saya kira ada keputusan dari KPU peserta pasangan calon yang boleh dilakukan dari tanggal 6 sampai tanggal 5 Desember yang kemudian memang sudah disepakati. Tapi yang penting bahwa ada yang range waktu yang diatur hanya 14 hari, ya, yaitu dari tanggal 22 November sampai dengan 5 Desember. Artinya apa? Bahwa jika kemudian ada kegiatan kampanye dilakukan di luar waktu itu yang sudah ditentukan tadi, maka itu diduga melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, ini saya kira menjadi concern kami di Bawaslu beserta dengan Panwascam dan juga PKD kita yang ada di level kelurahan untuk betul concern untuk melakukan pemasukan ini. Karena kita tidak mau kemudian ada kegiatan yang sebenarnya dilakukan tapi tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Saya kira itu ya terkait dengan media online. Berbeda dengan media mainstream, para kandidat dibolehkan berkampanye melalui media sosial. KPU sudah membuat aturan, tiap pasangan kandidat dan tim pemenangan boleh mengoperasikan 20 akun berbagai platform. Namun, akun-akun itu wajib didaftarkan ke KPU dan setelah 5 Desember, semua konten kampanye harus ditutup. Abdul Muin mengatakan, masa pandemi ini membuat banyak aturan kampanye jadi berubah. Para kandidat lebih mengandalkan kampanye melalui media daring atau dalam jaringan. Karena kampanye pertemuan tatap muka dibatasi pesertanya 50 orang saja. Para kandidat juga tidak lagi terpaku pada zona-zona kampanye yang telah ditentukan. Namun diberikan kebebasan sepanjang tidak berbenturan dengan jadwal kandidat lainnya. Pak, berarti pada intinya walaupun zona itu dihapus, tapi paslon itu masih punya jadwal ya yang ditentukan. Saya kira gini, kalau yang membedakan kemudian tidak diatur secara jelimet ya, kayak kemarin ada zona A dan B. Tidak, artinya dibuka luas sepanjang Kota Samarinda boleh mereka melakukan kampanye, ya. Tetapi yang memang kita perlu antisipasi jangan sampai kemudian kegiatan kampanye ini dilakukan secara bersamaan pasangan calon di kelurahan yang sama misalnya, apalagi berdekatan. Ini saya kira menjadi perhatian kami, karena kalau itu yang terjadi, kalau sangat mepet tempatnya ini dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak kerumunan massa. Berarti juga Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.